Kenapa si Norma yang jadi disuruh sadar? Yang disuruh sadar mah yang digerebek atuh, ya Allah Gusti. Kudu sabar ini netizen Indonesia. Sekarang mah zamannya yang salah ribut klarifikasi. Nah, yang bener disuruh tobat, disuruh sadar. Ini gimana? Ini konsepnya dari mana ini yang nyuruh? Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Kabar terbaru dari drama perselingkuhan di tanah air yang cukup menghiasi media sosial beberapa hari belakangan ini, yakni perkara menantu yang selingkuh dengan mertuanya sendiri. Setelah Norma Risma bercerita panjang lebar di podcast Denny Sumargo dan menjadi menambah keramaian, kini yang terbaru datang dari pihak mantan suaminya Norma Risma. Siapa lagi kalau bukan Rozi Zai Hakiki. Rozi akhirnya buka suara mengklarifikasi terkait cerita Norma Risma yang cukup ramai di kalangan netizen yang berbakti. Rozi bilang cerita yang Norma ceritakan tidak sepenuhnya benar, banyak cerita yang direkayasa, serta ditambah lagi ternyata Rozi mendapat kenyamanan dari ibu Norma Risma sampai-sampai bisa berduaan di kontrakannya. Dari ramainya kejadian ini, ada beberapa netizen yang tersayang tidak tahan berkomentar untuk Rozi Zai Hakiki. Nah, mari kita simak beberapa reaksi serta komentar dari netizen yang tercinta. Gue cuma mau bilang sama mas ya, mas, gue salut. Muka gak seberapa tapi kelakuan nauzubile. Dia sempat bilang kalau misalkan waktu sejak pacaran dia justru dapat lebih perhatian banyak dari ibunya dibandingkan dengan dari Norma. Pas gue denger ini, sumpah gue ngakak setengah mati. Antara kebayang sama kejadiannya sama ngebayangin mukanya dia. Masa iya lu diperhatiin, dicuciin bajunya, terus minta video call. Mas, gue kasih tahu, lu bisa kali dapet yang lebih muda, nggak ke emaknya juga. Kalau yang gue lihat adalah cowok ini cuma pengen membenarkan dirinya sendiri. Perselingkuhan tetaplah perselingkuhan ya, nggak ada yang bisa dibenarkan. Kalau lo nggak suka sama calon istri lo karena kurang perhatian, nggak bisa nyuciin baju mungkin, tinggalin, cari yang lebih baik. Jangan anaknya lo embat, emaknya lo embat juga, maruk sama so ganteng. Tapi so ganteng sama gak tahu diri tuh beda tipis sih kayaknya. Udah pokoknya intinya gini mas. Mas cari uang yang banyak, terus operasi mukanya. Kenapa? Karena jejak digital itu parah mas. Gue yakin kalau ada cewek yang lo deketin bakal berpikir keras. Karena lo punya track record yang lumayan membagongkan. Sekarang aja lu inget Allah lu. Kemarin di kontrakan berduaan agak inget dosa lu, itu rekayasa. Sabun paya, jelas-jelas lu berduaan di kontrakan nih, agak pakai baju, ngapain? Main putih-putihan kulit. Kan pernah chatan ya sama ibunya gitu, bercandaan lah biasa. Chatan bercanda, kayak gimana sih chatan bercanda? Chatan kayak gini lu bilang bercanda? Ngelawan gay biar enak. Ngelawan gay biar enak. Ngelawan yang enak tuh apa? Nggak mungkin ngelawan arus kan? Udah pasti ngelawan yang itu. Siapa bae lu embat? Udah sekarang gini aja dah, daripada lu pacaran sama mama, mending lu pacaran sama ini nih, kue donat nih. Tuh, sama ada lubangnya tuh, bisa dimakan lagi tuh. Makanya gunakan otak sebelum bertindak, ya. Pakai pikiran waras. Saksi ada, bukti ada. Sekarang ngelak, nggak terima. Yang nggak terima tuh harusnya istrimu dengan perlakuanmu gitu. Kamu percuma klarifikasi juga, sekarang tuh udah percuma. Semua orang udah ngecap kamu tuh buruk, sikap kamu, attitude kamu nggak ada, akhlak kamu juga nggak ada, paham? Jadi nggak usah bela diri. Kalau kamu udah tahu salah, jangan cari pembenaran. Akuin kesalahanmu, kehilafanmu, minta maaf, ya, perbaiki sikap kamu. Bukan cari pembenaran. Kamu salah, tetap salah. Makanya otak dipakai sebelum bertindak. Kita secara logika aja, kamu ruginya itu di mana? Udah dapet pabrik, dapet produknya juga loh. Ketika kalian berdua, kamu si lelaki dan mertua kamu yang perempuan di dalam satu ruangan, dan itu pun warga
mengetok pintu ya, tidak ada sahutan, sampai dengan didobrak, yang satu di kamar mandi, yang satu di kamar tidur katanya ngadem. Itu ngapain? Logika dong, kita udah dewasa semua, netizen nggak bisa dibodohin. Kamu kalau mau klarifikasi itu, logika harus jalan, jangan cuma mulut doang tapi nggak ada otaknya. Bugil loh mertua perempuanmu yang nggak ada otak itu, masih bilang rugi, udah dapat produk, dapat pabrik. Kalau salah aja. Udah nggak usah klarifikasi lagi. Katanya chatnya cuma bercanda. Nih katanya masih dalam proses calon mertua. Bercandanya udah urusan kalau nimpa di mak gue nih, begitu lo ngapel digampleng lu, kalau kagak abis lu ditabokin. Gak lancing chat begitu isinya, suka aneh deh. Udah ya Mr. R ya, udah mending diem gitu. Yang ada orang malah tambah gedek lu. Kalau Mbak NR dituntut, saksinya tetangganya coy banyak, terus omongan lo bisa dibuktiin enggak. Sedangkan Mbak NR saksinya tetangganya banyak dan posisinya dia tidak di situ. Yang bersaksi itu tetangganya. Jadi gimana sih Mas R? Bingung deh aku menanggapinya. Dari istilahnya dari chatan aja lu udah aneh. Terus kemudian di rumah nggak ada siapa-siapa, lu datang ke situ aja itu udah aneh. Karena kan kondisinya katanya Anda sudah mengontrak dengan Mbak N ya. Kaset kan di rumah tidak ada siapa-siapa. Kenapa Anda masuk numpang pipis? Pipis yang mana dulu nih? Tadi dulu. Suka aneh deh. Udahlah, diem aja udah. Perempuan-perempuan dan para ibu-ibu di luaran sudah sampai ke tahap gedek banget. Udah ya, stop. Please. Udah, jangan dilanjut lagi episodenya. Please. Merasakan sakit atau merasakan enak ya pirakut teuing eta mitoha datang ke kamar minantuna, terus alasana ditutupan pantona ke kamar mandi. Alasana tiba-tiba cenah mertua saya nggak tahu teu puga-pugu muka baju pirakut teu hidang, berarti mitoha di dinya engko nyaho aya minantuna adon bubuligir buka baju berarti sarua ateulna meureun eta mah nya mitohana oge. Sok teu ngalarti aing mah ka maneh oji geus mendingan cicing cak aing mah jempe geus tong sagala ngomong jempe geus jempe tong merasakan sakit merasakan enak jika nama kenapa si Norma yang jadi disuruh sadar? Yang disuruh sadar mah yang digerebek atuh. Ya Allah Gusti, kudu sabar ini netizen Indonesia. Sekarang mah zamannya yang salah ribut klarifikasi. Nah, yang bener disuruh tobat, disuruh sadar. Ini gimana? Ini konsepnya dari mana? Ini yang nyuruh. Ini dari, aduh, Gusti, paringi sabar. Aku juga denger berita kayak beginian. Kudu bagaimana gitu. Ini tuh yang jadi korban tuh siapa? Yang jadi korban tuh si Norma. Allahu Akbar. Buktinya apa? Buktinya warga udah ngegrebek, itu udah bukti itu. Ya Allah, aku bingung mau ngomong sama dunia. Yang disuruh tobat siapa? Yang si tobat itu sebelah lu. Suruh tobat tuh sebelah lu. Dia ngapain sama mertuanya berduaan telanjang? Curhat-curhatan kepanasan sampai telanjang nggak pakai baju. Dengerin ya, yang disuruh tobat itu sebelah lu. Suwe bener. Parah. Lah kebenerane piye Toki? Kok gedeng aku? Lah wong lanang karo wong wedok digrebek iku ape lapo? Senajan kowe iku mau mara tuwa karo mantu. Ayo, nek ra iku mang ameh dolanan lato-lato. Piye Toki Riri? Makani. Wong iku aja kaya wedhus berok sing luru.
suket tae. Lah sing mbok lurus sekete ae sukete maratuwamu dhewe to lele. Lah, apa dolanan apa ndek wingi gak ngasek gegrebek lato. Ya. Nah, itu dia ya hadirin sekalian untuk beberapa sindiran, reaksi, serta komentar dari netizen yang berbudi pekerti luhur mengenai kabar terbaru dari perkara Norma Risma, ibunya dan mantan suaminya Rozi Zai Hakiki. Jadi gimana nih menurut kalian? Silahkan berkomentar ya. Oke lah, seperti biasa jangan lupa tidur.